Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana caranya kultur Daphnia magna. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Apa saja yang harus kita siapkan? Langsung aja. Yang pertama ini ya teman-teman, starter Daphnia magna. Ini wajib harus ada karena gak bisa, Daphnia magna itu gak bisa muncul sendiri ya, gak kayak kutir atau infusoria, jadi harus ada starternya. Oke, selanjutnya ini tanaman air. Saya menggunakan ini Amazon frogweed sama duckweed. Sebenarnya bisa diganti juga sama kapu-kapu atau sejenisnya tanaman air apa aja gitu. Eceng gondok juga bisa kayaknya, tapi saya suka yang pakai yang ini. Oke, selanjutnya ini teman-teman, kita harus nyiapin daun ketapang yang udah kering. Oke, lanjut, ini adalah pakannya yang harus kita siapkan. Oke, dari mana ini dapatnya? Dari sini ya teman-teman, jadi gak perlu khawatir ya. Cara yang saya gunakan ini, pakannya itu alami dan minim biaya, alias bisa dibilang gratis ya. Jadi dari sini teman-teman, air bekas ikan yang udah lama banget gak diganti, kena panas sama kena hujan, jadi pakai ini aja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menggunakan pakan seperti spirulina, pelet, atau yang lainnya, itu boleh aja. Tapi yang saya gunakan itu pakan yang tadi. Oke, ini sih udah saya siapkan pakannya. Oke, selanjutnya wadah ya, kita harus siapkan juga wadahnya. Saya kebetulan ini ada 4 box kulkas yang nganggur alias gak dipakai, jadi saya gunakan untuk kultur Daphnia magna. Untuk airnya sendiri, untuk airnya itu air jernih ya, pertama-tama kayak gini dulu, jernih. Saya menggunakan air sumur, gak tahu kalau air pump atau ledeng bisa atau enggak, soalnya saya belum pernah coba, jadi saya gak bisa menentukan atau memastikan itu bisa atau enggak. Silahkan, mungkin teman-teman ada yang udah coba pakai air pump atau ledeng. Oke, selanjutnya langkah yang pertama, kita pakai daun ketapang dulu ya. Airnya dikit aja, gak perlu banyak-banyak, sekitar segini. Oh iya, jadi kedalaman airnya itu karena kondisi sekarang ya, di sini bukan musim hujan, jadi hujannya ada sih hujan, tapi kayaknya belum masuk musim hujan. Jadi saya antisipasi ya, takutnya air sumur saya habis itu, jadi pakainya sedikit aja. Padahal bisa kita isi sampai penuh sampai sini ya airnya kalau melimpah. Juga kalau kan saya pakai air ini pakannya, jadi nanti juga sih tanpa diisi full juga, nanti kan lama-lama airnya jadi penuh juga, jadi sedikit juga sih nggak apa-apa. Lanjut aja kayak gini. Oke, langkah selanjutnya, jadi kita harus ini pakai dulu ya, pakannya itu harus dimasukin sebelum Daphnia magnanya kayak gini. Oke teman-teman, kayak gini aja.
Berhubung ini tinggal dikit, langsung aja ya pakai lama. Oke, selanjutnya yang harus kita masukkan adalah ini, tanaman air. Fungsinya apa? Ini kan biar alami. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, ngasih apa, tanaman air ke medianya atau wadah. Maaf ya tadi keganggu, ada yang manggil mau beli pakan airnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, fungsinya tanaman air ini biar kayak di alamnya gitu. Jadi kan ada tanaman-tanaman kayak mirip di alam juga. Kalau tanaman air ini mati kan mengalami proses pembusukan ya, nanti itu bisa dimakan sama Daphnia magnanya. Sebenarnya mungkin zat-zat tertentu hasil dari proses pembusukan itu yang dimakannya ya, nggak perlu penuh sih, seadanya aja. Nanti juga kan tanaman airnya berkembang jadi banyak. Oke, selanjutnya yang terakhir ini teman-teman, starternya kita masukin. Oke, langsung aja ya, nggak perlu banyak-banyak, sebenarnya dikit aja juga cukup, tapi kalau dikit nanti berkembangnya, bertambah banyaknya nanti agak telat. Oke, kayak gitulah, kita lihat. Ada kan? Oh iya teman-teman, jadi setelah ini Daphnia magnanya itu harus dikasih makan setiap hari ya. Kayak tadi pakannya, kalau saya itu pakai air bekas ikan gapi yang udah kotor. Kalau bisa sih ada sedikit hijau-hijau gitu, karena menurut informasi yang saya dapatkan, Daphnia magna itu makan sejenis alga hijau. Saya juga gak tahu bentuknya kayak apa alga hijau, tapi biasanya kalau di air itu kelihatan jadi warna hijau. Biasanya di kolam lele, kolam ikan gurame itu suka hijau. Itu juga bisa kita gunakan untuk pakan Daphnia magna ini. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Nanti kita tiap hari monitoring, kasih pakan tiap hari 1 kali sehari. Juga nanti biasanya kita bisa panen itu setelah 1 minggu. Oke, semoga videonya membantu. Selamat mencoba. Salam cupang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.